sebagai bentuk pelayanan dia untuk orang banyak di era new normal ini. Satu misi yang luar biasa. Kita berikan thank you Tony, makasih Tony, berupa chat juga boleh, makasih Amro ya Amro, makasih ucapannya untuk Tony ya. Nah, sedikit mengawali ya Pikian, makasih Dayu, makasih Tony Li Xiaochin, makasih ya Elvi, makasih Made Suryayana, selamat malam Made Suryayana. Kami lagi di luar nih. Muhammad Rahman, makasih. Nah, ada yang datang ke saya secara fisik, ada yang telepon, ada yang WA, mengenai robot trading. Saya bukan orang yang kompeten untuk menjawab robot trading. Saya tidak ngerti, saya tidak paham, dan saya juga tidak terlalu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, untuk menggali, karena bukan bidang saya. Saya sungguh tidak tertarik. Di malam ini jangan bertanya pada saya mengenai robot trading yang lagi heboh di Indonesia. Sepertinya di Malaysia tidak terlalu. Ya, jadi saya tidak tahu banyak mengenai robot trading ini. Nah, buat saya sederhana saja. Saya pernah ikut satu pelatihan Money and You di Malaysia dan ikut beberapa kali karena kami boleh riset, boleh hadir kembali di kelas yang sama. Bayar sekali tapi hadir boleh berkali-kali. Satu pelatihan yang cukup mahal ya untuk satu investment, namun worth it, layak untuk diikuti. Nah, satu lagi saya pernah ikut lanjutannya yaitu business school, sekolah bisnis for entrepreneur, for socialpreneur. Dan pelatihan ini 10 hari. Dan saya senang sekali pelatihan ini karena mengajarkan prinsip-prinsip ya yang bagus, yang membuka pikiran saya. Nah, pelatihan ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip alam semesta. Salah satunya pentingnya integritas. Integritas, ada kata kunci pertama adalah integritas. Integritas itu berkaitan sama energi diri. Yang kedua, ada prinsip yang prinsip-prinsip bisnis yang tidak boleh dilanggar. Jadi kami seperti ada menandatangani fakta integritas namanya. Misalnya sebagai murid Money and You, sebagai murid business school, di mana salah satu alumninya namanya Robert T. Kiyosaki, ya, ada nama-nama besar Mark Victor Hansen di sana, dan banyak lagi para alumninya tuh orang yang terbukti, teruji. Nah, waktu saya ikut pelatihan ini beberapa belas tahun yang lalu, buat saya, walaupun saya seorang pengajar, saya seorang motivator, saya perlu memahami cara kerja prinsip-prinsip bisnis yang benar. Sehingga suatu saat bila saya ingin mulai berbisnis katakan, atau saya mengelola pelatihan saya, pekerjaan saya sebagai motivator dalam bentuk bisnis, ya,
saya akan kelola dengan prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip bisnis yang benar. Itu salah satu yang saya pegang. Nah, sehingga saat kejadian belakangan ini, ya teman-teman heboh, apa kalau tidak salah ada istilahnya, duduk diam duit datang atau 4D gitu. Nah, dari kampanye ini saja kita nggak ngapa-ngapain, duit bergandaria gitu, berlipat-lipat. Buat saya tidak sejalan dengan prinsip yang saya anut, prinsip yang saya pelajari dari pelatihan dari guru saya Money NU, pelatihan Business School for Entrepreneur BSI ya, yang saya ikuti. Tidak sejalan. Jadi misalnya sebuah bisnis, alasan terpenting, alasan utama adanya sebuah bisnis adalah karena ada pertambahan nilai, add value. Itu dulu. Sehingga semua pihak win, semua pihak menang, semua pihak mendapatkan benefitnya. Kata kunci pertama adalah yang perlu Anda ketik di sini, ya, silahkan diketik. Dasar alasannya, ya datang, duduk, dengar duit. Itu sangat bertentangan, tidak sejalan dengan prinsip yang saya anut. Datang, duduk, dengar duit. Oh, lain lagi. Apa ya? Oh, lain lagi. Sorry. Ini maaf, beli madi surya ya. Nah, lain lagi itu ya. Nah, yang pertama adalah ya alasan terpenting kali ya, bukan terpenting, alasan silakan boleh. Alasan terpenting membangun satu bisnis adalah memberikan nilai tambah, added value. Saya ketik dulu ya di chat ya, supaya berdampak, bernilai tambah, saat kita berbisnis, karena kita bisa memberikan nilai tambah. Duduk diam dapat duit kalau nggak salah ya. Ya. Makasih Degong, Bilili. Nah, itu berbeda dengan prinsip yang saya anut dari guru bisnis saya gitu ya. Saya juga tidak tahu kalau jual beli Bitcoin, saya tidak terlalu paham. Dan saya belum berniat untuk mempelajarinya. Saya sedang fokus nulis buku yang bisa berdampak buat orang banyak. Saya melakukan penelitian bagaimana orang bisa mendapatkan uang lebih cepat, finansial, rezeki, finansial ya, dengan gelombang theta. Dan itu teruji, tidak merugikan orang lain, memang menjadi hak seseorang. Dalam berjualan terjadi percepatan omset, menagih hutang yang memang menjadi hak orang tersebut. Sudah ribuan, ada 7.000-an orang berlatih di gelombang theta ini yang bisa menghasilkan, yang bukan menghasilkan, yang berdampak terhadap percepatan secara finansial. Itu teruji ya, tidak merugikan orang lain. Jadi misalnya bernilai tambah, memberikan added value dalam bisnis. Itu dulu ya, satu hal jadi yang teman-teman perlu catat dulu, ada add value, bernilai tambah, memberikan nilai tambah ya, add value. Jadi kalau Bitcoin saya nggak ngerti, jadi tidak ingin berkomentar banyak mengenai sesuatu yang saya tidak pahami. Nah, yang kedua yang saya pegang dalam berbisnis, dalam berperilaku sebagai motivator adalah guru saya mengatakan, Anda boleh mengetik ulang, siapapun yang mengetik ulang nanti saya bacakan kayak gini, Joni Witomo, Tutik Lampung, Pikien gitu ya. Kalau kita melakukan investasi, bukankah kita memberikan add value?
Dan di sana juga ada sistem bagi hasil. Kalau duduk diam dapat duit, saya rasa nggak bisa. Kita sendiri tidak memberikan nilai tambah, add value. Oke. Agus Gunawan, makasih. Ya, Ade. Buku Jogja. Jadi Randy, kalau kita berinvestasi jangka panjang, misalnya kita membeli saham satu perusahaan, sehingga perusahaan ini mempunyai kekuatan untuk membesarkan usahanya. Nah, ini berdampak added value. Investasi yang kita lakukan berdampak memberikan nilai tambah. Kita berkontribusi dari sisi modal. Ya, itu oke. Tetapi yang saya pelajari dari guru saya, bila kami berinvestasi menggunakan nama kata investasi, tapi menggunakan angka katakan saham untuk jual beli di angka tertentu secara harian, maka itu seperti berjudi. Ya, seperti berjudi, dan kami dilarang karena itu disebutnya zero sum game. Zero sum game di dalam ajaran yang saya pelajari dalam business school, ya, Robert Kiyosaki, dari guru-gurunya juga mengatakan itu adalah usaha yang tidak boleh kami ikuti karena kami hanya bisa untung kalau ada yang rugi. Disebutnya zero, nol, sum game. Semuanya nol. Kamu akan rugi, maka orang lain ada yang untung. Jadi zero sum game itu tidak memberikan nilai tambah. Ya, jadi ada keluarga yang nanti mungkin buntung. Ya, ada ya, artinya kami tidak di ini ya, zero sum game. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua, kalimat yang penting juga adalah integrity is the essence of everything. Integrity is the essence of everything. Integritas adalah esensi segalanya. Esensi. Jadi misalnya, saya sebagai motivator ada yang ngajak untuk bicara yang berdampak negatif terhadap yang mendengarkan. Ya, yang mendengarkan. Misalnya mengajak orang untuk bergabung di satu multi level mungkin, tapi multi level ini berkedok money game. Maka saya menolak untuk bicara di perusahaan tersebut, walaupun dibayar, bisa dibayar 2 kali lipat, bayarannya menggiurkan. Sekali bicara bisa 50 juta gitu ya, menggiurkan betul. Namun tidak sejalan dengan integritas saya. Saya melanggar integritas saya sendiri. Maka saya menolak. Jadi pelatihan-pelatihan yang berdampak pada money game. Ya, money game, karena dampak sebuah money game akan menyusahkan orang lain. Nah, jadi kalau saya memberikan motivasi, mengajak orang untuk ikut, orang ini beli berapa titik dan sebagainya untuk menguasai satu bisnis, nah itu saya melanggar integritas saya. Jadi saya menolak. Ya, boleh diketik tuh integrity. Ya, Ambrosius Bata, terima kasih. Gambling, ya, zero sum game, ya betul. Buku Jogja. Integritas adalah esensi dari segalanya. Dan di bahasa Inggrisnya, integrity is the essence of everything. Ya, jadi misalnya diundang, misalnya seperti itu, kami akan menolak. Dan sering sekali selama 18 tahun saya menjadi motivator, saya menolak undangan-undangan yang berdampak merugikan orang lain. Nah, belum lama saya, Marta Santani, betul. Ya, Siska, makasih, Chandra. Nah, ini kata kunci integrity. Jadi bukan hanya uang semata,
Bukan. Terima kasih Nur Laili ya. Bukan hanya uang semata. Saya bicara mengikuti hati saya, bukan karena ada uangnya. Integrity is the essence of everything. Belum lama bukan ketarikan, saya menjadi curious tentang robot trading ini setelah ada yang mengajak saya untuk menjadi motivator di perusahaannya untuk bicara, menarik investor. Menarik investor, kalau uang yang masuk bertambah, saya mendapat komisi tambahan. Lalu saya pikir apa ini? Ada robot yang menghitung dan sebagainya. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke teman yang pihak ke pihak lah ya, bukan ke teman, ke pihak yang mengajak kerjasama ini. Menurut saya ini seperti scam, seperti money game. Ya, bukan multi level, seperti money game. Teman saya juga mengatakan ya, dengan seperti ini kamu bisa dapat tambahan banyak sekali dari orang yang profit. Sepertinya menarik karena uangnya banyak. Ya, uangnya banyak. Makasih Dayu, Joni, Wibisono, Tarini, Gus Ayang, Samuel, Abah, Ahmad Basir, gitu ya. Kepedulian, betul. Uangnya banyak. Karena ada level-levelnya dan sebagainya, saya dibuatkan akun. Kalau saya berhasil menarik, misalnya di sebuah event gitu ya, meyakinkan orang gitu. Tapi balik lagi, masalah integritas. Secara integritas saya seperti menolak ya prinsip nilai Haryanto, Dian. Seperti apa ya? Tidak tergerak untuk saya melihat bila ini terusnya lakukan, sebetulnya saya dapat uang dari mana? Kalau saya dapat dapat uang katakan karena ada pihak yang rugi, maka saya tidak akan mengambil bisnis itu. Buat saya tidak integritas. Bila saya mengajak orang masuk dan berdampak merugikan orang itu, juga tidak sejalan dengan integritas yang saya anut. Singkat cerita saya tolak. Ya walaupun dia bilang ada buktinya. Bukan buktinya, aturan main kamu yang menurut saya bisa menyusahkan orang lain. Ya sudah, belum lama dengan ide itu, ada yang datang ke saya, uang cepat Yohana ya, Jamie, ada yang datang ke saya, ada yang nangis, ada yang stres. Saya bilang, saya ini belum lama membahas mengenai robot trading ini. Ini ada kasus apa? Waduh Pak, saya stres. Kenapa? Saya diajak seseorang, dia pembicara, dia meyakinkan ini cara cepat dan sebagainya lah, saya tidak mau bahas di sananya. Apa yang terjadi? Saya masukkan uang saya. Wow, uang keluarga. Oke, apa yang terjadi? Uangnya hilang, Pak. Aplikasinya tidak bisa dibuka lagi. Gitu. Saya nggak terlalu tahu persis. Bisa menterapi saya, Pak. Ya, saya sebagai seorang terapis, menguasai ilmu terapis, tidak mungkin saya tidak ya tentu saya bantu gitu ya. Walaupun saya bercanda-canda dia. Menyakitkan, hehehe kata kuku, iya. Oke, saya cari uang ini setengah mati Pak, hilang begitu saja. Oke, saya tidak mengerti robot tradingnya, saya bilang saya juga tidak tahu lah. Pokoknya saat ini uang kamu habis dan tidak ada peluang untuk kembali. Sebelumnya lagi ada berkasus mirip-mirip seperti itulah. Ya ada yang katanya di koperasi uangnya tidak kembali, ada yang katanya uang hilang begitu saja, kerja setengah mati gitu ya, ada yang di semua investasi, ada yang macam-macam lah. Saya tidak mau menyebut perusahaannya karena perusahaan juga masih ada. Nah, jadi intinya menjadi trauma.
dan menghambat rezeki dia menurut dia. Di situ dulu ya saya batasin, tidak melebar kasusnya. Akun demo menang terus, begitu akun real hilang 75 juta. Kecewa sangat, menyakitkan, banyak yang tertarik dengan robot tradingnya. Harusnya tidak perlu dimotivasi ya Pak. Minoto. Maaf kalau menghilang lowbat. Oh ya, oke. Oke, sudah. Akhirnya, oke lah, saya melakukan satu sesi terapi. Loh, kok ada lagi? Ada teman yang stres banget. Dia tidak bisa ke Bali, ke tempat saya di Bali, hanya lewat telepon. Oke, saya selesaikan. Oh, akun demo menang, benar, karena akun demo tidak dilarikan ke pasar. Oh ya, nggak kemakan sebenarnya. Oke, dia telepon, hampir 1 jam prosesnya, saya melakukan terapi dengan dia ini. Uang ludes Pak, oke. Ada yang mengatakan, saya termotivasi Pak, ada pembicara, dan saya pikir pembicara tidak mungkin dia bohong. Saya tidak membahas salah, saya bilang saya nggak tahu motivasinya, intensinya. Yang penting saya tidak tertarik dengan nggak mau ikut-ikutan. Antok Mandani, akun demo atau akun asli semua frank. Walah gitu ya, nggak ngerti saya. Oke, nah, mudah nggak untuk move on? Tidak. Saya beri contoh kepada teman saya ini seperti ini. Saya ajak kamu berlatih, saya bilang. Karena kami mengadakan pelatihan ke kasino. Saya bilang kita main yang ini. Misalnya namanya blackjack. Maka pertanyaan apa yang muncul? Pada saat saya bilang kita main blackjack. Kamu nanya kan, saya bilang. Kamu nanya, Pak, aturan mainnya gimana? Nah itu. Cara mainnya gimana? Itu. Saya bilang, jadi kalau kamu diajak ke bot trading, bukan soal ininya. Kamu tanya aturan mainnya gimana? Cara mainnya gimana? Kalau kamu terpengaruh, duduk diam mendapat duit, kamu sudah melanggar prinsip itu sendiri. Saya bilang, apa agama kamu? Kristen. Oke, kamu melanggar prinsip itu sendiri. Apa itu prinsipnya? Yang tidak bekerja, janganlah makan. Jangan makan. Oke, nah, jadi pertama harus sadar dulu ada kesalahan, ikut salah gitu, ikut andil dalam proses ini. Jadi pertama mencari akarnya dulu, tahap pertama. Ya, bukan trauma yang disembuhkan. Ada keputusan yang diperbuat. Kontennya bebas lah ya, kontennya ya. Ada motivatornya Pak, motivatornya ternama. Ya kenapa kamu percaya? Kamu kan dikasih logika, dikasih akal untuk bertanya. Kalau kamu hanya percaya dengan kesaksian, ya kamu keliru. Kamu harus terima, kamu keliru, saya bilang. Jadi setiap yang mau minta terapi sama saya cari dulu akarnya. Oh, kamu harus sadar, kamu keliru nih. Karena percaya. Ya karena kau percaya kamu keliru, kamu nggak menggali data lebih banyak. Jadi saya bilang, kalau misalnya kamu mau main apa namanya itu, blackjack, kamu tanya dulu, cara mainnya gimana Pak? Oh, cara mainnya gini, aturan mainnya gini loh, gitu. Oh, oke, udah tahu ya aturan mainnya ya. Nah, aturan mainnya tahu, ada resikonya nggak? Ada, harus tahu. Nggak ada teori mengatakan, wah kamu dijamin uang kamu kembali 1%, 0% lah, nggak ngerti saya. Nggak ada. Kalau ada, dia kan ngajak kamu, saya bilang. Coba pikirkan kembali, saya bilang. Kalau memang ada orang yang menjamin bahwa apa namanya itu, ini kan logika aja nih, ini kan awareness, kesadaran, tahap 1, awareness namanya. Sadari akarnya, sadari dulu, gitu. Nah,
Ya, dalam proses dialog tadi cepat aja lah saya. Oke, saya ada salahnya Pak. Nah, baru bisa diterapi. Saya ada kelirunya Pak. Sadari. Saya percaya sama motivator ini tanpa saya menggali lebih lanjut. Oke, saya percaya aja Pak sama pembicara ini. Oke, kamu percaya aja. Walaupun ada penjelasan segala macam, kamu tidak menggali lebih lanjut. Kamu kan harus nanya, kalau kemungkinan rugi gimana Pak? Kemungkinan resikonya gimana Pak? Oh nggak mungkin, nggak ada, nggak ada. Apalagi kamu meletakkan uang kamu di sana. Itu. Mungkin nggak Pak uang kami habis semua? Tanya, harus ditanya. Ya seperti kamu ke kasino, saya bilang. Kalau kalah gimana? Uang kamu diambil. Oh kalau kamu kalah lagi berapa? Oh di sini dibilang 46 kali lipat. Kalau kamu menang kamu dibayar 46 kali lipat. Kalau kalah kamu diambil. Apa teori di sini? Probabilitas. Kecil sekali kemungkinan untuk menang. Nah, apa trading ini apa? Forex. Ya pelajari. Oke ya, Mas Satu sadari. Ada kebodohan di sana. Tidak menggali informasi lebih lanjut. Tidak bertanya lebih lanjut. Kok bisa? Sadar lagi mundur nih. Apa yang terjadi di dalam ilmu coaching? What happened before? What happened before? Apa yang terjadi sebelumnya? Oh, I trust. Oh, terbangun percaya ini. Apa yang terjadi? Kena trust, saya action. Oke. Nah, setelah ini menjadi distrust ya. Tapi tidak semua pembicara melakukan itu. Itu ya, jadi ada distrust. Nah, sadari. Oke, apalagi? Oh, saya ada serakannya, Pak. Ah, sudah bagus. Kenapa? Lumayan lupa 10%. Anda bayangkan, saya tidak menyebut namanya, nama perusahaannya. Seorang salesman meletakkan duitnya, duit nasabah, duit karya, bukan duit dia, $5.000. Ya, di investasi trading ini dengan harapan kalau dia telat nyetor pun dia masih bisa bayar bunga dan sebagainya. Sekarang habis. Saya nggak tahu tuh ceritanya tuh. Saya tidak kepingin tahu. Ya. Yang kedua apa? Menerima penyebabnya. Acceptance sebagai bentuk tanggung jawab dari sebuah keputusan. Penting. Oke, jadi kamu terima kamu salah. Take nafas. Terima salah. Jadi yang pertama awareness, yang kedua acceptance. Acceptance. Terima. Aku udah salah. Pay the price. Ya tergantung agama, tergantung belief system seseorang, tergantung nilai-nilai yang dianut. Oke, saya membayar kesalahan ini, Pak. Dengan berbuat sosial. Misalnya ya, dengan berbuat sosial, dengan apalah, saya setiap agama mempunyai metodologinya. Dengan apa namanya membayar tertentu, dengan macam-macam lah, silahkan. Ya, aku bertanggung jawab Pak terhadap kesalahan ini. Jadi yang ketiga, cleansing process, change. Oh, masih ada keselnya nih, sulit move on. Oke. Ya, saya ketik dulu di sini supaya teman-teman bisa baca ya di chat ini ya. Ya, teman saya habis 600 juta. Masih bisa ketawa karena sadarkan risikonya ya. Sudah. Nih Adi Budiono. Apa dia tanya ahlinya Adi Budiono 100 juta hilang dalam waktu 60 menit habis. Apakah ada Talib, apakah ada korban 41 yang baru scam? Siapakah motivator yang enggak, saya nggak boleh nyebut nama ya. Saya coba-coba ikut Makai cuma 3 hari. Jaya Semarang ambruk barengan dengan Sunton Capital. Oke, nah tetapi Gusti Nirwan, High return. Tapi tidak pernah dijelaskan katanya kalau menurut dia returnnya gitu ya. Gusti dari 14. Oh, oke. Makasih Gusti. Oke. Saya tertarik hanya ingin membantu menterapinya gitu ya. Oke, saya tulis di sini kuasai. Oke, nah ini dia nih. Menerima penyebabnya. Cleansing proses. Salah satu yang paling gampang, entak-entak. Itu, entak-entak. Nafas entak-entak. Itu membantu melepaskan releasing ini.
Akhirnya makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Wah, dibuang emosi negatifnya. Jadi nafas entak-entak yang ada di buku gelombang theta boleh dipakai. Kalau ada kesalnya, ada marahnya, ada kecewanya, dibuang dulu emosi negatif ini. Tapi sekali lagi saya tidak, waktu dia bilang ada pembicaranya Pak yang memotivasi, itu urusan dia, itu karma dia, itu integritas dia, gak usah ngurusin orang lain, saya bilang. Apa yang buat kamu percaya? Omongannya Pak, ya bukan, kenapa kamu bisa percaya aja? Nah itu, kamu tidak lagi menggunakan akal sehat kamu, masukin aja uang gitu. Nah itu salahnya kamu tuh. Kamu perlu tahu kekeliruannya, pelajarannya mahal, uang bisa dicari, tapi pembelajarannya yang paling penting. Gitu ya. Oke. Nah, jadi 1 dan 2 ini ya, Anda lihat di chat ya, Anda lihat di chat. Anda boleh copy ya. Tapi kok tetap kelingan ya, Pak? Oke, cleansing proses ya, buang. Nah, lalu tebus dengan berbuat baik tadi ya. Yang keempat tuh hijrah sikap, reborn. Ini mungkin itu Mas Anto. Tahap keempat yang kurang, itu ya reborn. Ada di buku kelangetan. Hijrah sikap dari titik A ke titik B, jalan pelan-pelan, jadi pribadi yang baru, jadi pribadi yang mawas diri, jadi pribadi yang waspada, jadi pribadi yang hidup dalam prinsip, reborn, hijrah sikap, ya hijrah, saya sebutnya hijrah. Gimana cara cleansing rasa kecewa? Cerah, iskra, dono, ya. Oke, nah tadi jadi pertama prosesnya cerah, kopi dulu, sadari ada akarnya, ya dasar ambil keputusannya, terima penyebabnya sebagai bentuk tanggung jawab dari sebuah keputusan, terima dulu, ya menerima itu, terima nih ada kesalahannya di sana, mengakui. Yang ketiga cleansing proses, jadi proses itu untuk change, paling gampang ya nafas lah. Ada yang mau menggunakan nafas, tarik nafas, buang sebanyak mungkin, tarik nafas, buang dari mulut. Buang sepanjang-panjangnya, buang sebanyak-banyaknya, buang sebanyak-banyaknya. Kalau ada di alam bebas, teriak, wow! Ada kemarahan dilepaskan. Karena kemarahannya bisa tersimpan di dalam diri sendiri. Bisa menjadi kemarahan untuk diri sendiri. Sayang sekali. Jadi marah. Cleansing. Boleh menggunakan nafas entak-entak. Lakukan sebanyak mungkin. 100 kali boleh. Sampai terasa relax, tenang ya. Jadi saya tidak mau menyalahkan perusahaannya. Oh, perusahaannya mau nipu. Itu karma mereka, itu tanggung jawab mereka kepada Allah, tanggung jawab mereka kepada Sang Hyang Widi, tanggung jawab mereka kepada alam semesta ini. Biarkan aja, ya. Nggak usah dihukum. Kita manusia, bukan kita tidak punya menghukum. Teman saya bahkan mau ngumpulin teman-temannya untuk menuntut ke polisi. Saya bilang nggak usah. You also make a mistake mengambil keputusannya, ya. Diajarin dia kemarin disuruh ngambil KTA apa segala macam, akhirnya kebawa ke kebobolan ya. Oke, cleansing menjerit kelas boleh boleh. Hari ini boleh. Siapa nih? Cleansing boleh nafas entak-entak dan juga putih-putih, betul kan Pak? Oke, putih-putih untuk memprogramming. Untuk memprogramming, biarlah hanya yang putih yang masuk. Biarlah hanya yang bersih yang masuk. Jadi, tawaran untuk jadi motivator ini pun saya dengan mudah menolak. Karena tawaran ini bukan tawaran yang putih. Gitu ya. Oke, pakai hembusan naga, boleh kelangenan. Ya, itu juga bisa merilising. Makasih Ambro, Yuki, haha, tidak terlalu Yuki yang teknik ini. Nafas entak-entak, kalau menjerit keras juga boleh. Shirley, menerima kejadian ini sebagai kesalahan sendiri dan mengambil tanggung jawab. Lalu sadari lebih waspada. Oke, sadari waspada itu yang hijrah sikap.
menjadi pribadi yang baru. Ya, ya orang lain membuat kamu buruk itu urusan dia. Oke, ampun sampai ambil KTA. Iya, dia tuh diajarin oleh leadernya. Ya, diajarin oleh leadernya. Kamu ambil KTA cuma sekian persen gitu. Ya dipengaruhi lah. Ya, dia dari awal tidak akan bilang kamu pakai deh uang yang nggak mengganggu kamu, ya enggak. Dia nggak dikasih tahu nih uangnya bisa hilang lu. Mungkin kalau dari awal diberitahu nih uang kamu bisa hilang, nggak jadi nginvest. Hanya dibilang untung. Sekarang ditanya balik, mana duit gue? Leadernya bilang, gue juga rugi, uang gue juga hilang. Ya kan lu nggak ngomong di awal, uang bisa hilang. Kalau ngomong kan gue nggak ikut, gitu. Ada teman saya ngajak keluarganya dan dia mengganti uang yang mereka ajak. Ada yang dibilang baru malam ini masuk uang, besok aplikasinya udah nggak bisa dibuka. Saya tidak ngerti banget lah ya, saya tidak ahli dalam bidang itu. Nah, baca chat lagi saya tadi. Jadi, cleansing proses. Naik nafas, buang hijau. Jelas sikap, mau mohon ampun, ada di buku gelombang teta, silakan. Pengulangan. Nomor 4 ini memang baru, hijrah sikap. Karena di Melbourne itu di Royal Crown Casino tertulis satu pengumuman, ya, never chase your loss. Jangan pernah mengejar kekalahanmu. Karena biasanya orang kayak balas dendam kalau kalah itu. Ya, sudah tahu kalah, ngajak orang lain untuk kalah juga. Kacau ya. Ngajak orang lain, nyusahin orang lain. Aduh, ampun. Ya, kamu mau susah, kamu sendiri aja, nggak usah ngajak orang lain. Tapi itu salah ngomong ya, ngajak orang lain ikut susah. Aduh, tapi ya saya tidak dalam konteks untuk itu menyalahkan orang lain dan sebagainya. Saya tidak ingin menambah karma buruk saya. Oke, kembali ke proses yang ke ini ya. Sebentar, saya baca lagi. Kalau seneng, ajak orang lain. Itu saya setuju. Kok sama dengan kejadian korban 41. Ada leader untung selalu. Nggak dikasih tahu kalau ada resikonya. Ya itulah. Dan kadang-kadang kita tidak bertanya. Kalau di kasino kita nanya, kalau kalah gimana? Diambil. Ya, Hernowo saya lebih memilih seperti ini. Ya, berbuat baik. Semoga bisa panjang karmanya. Dan berbuat buruk juga panjang karmanya. Namanya investasi tidak ada kata pasti. Ya, tidak pastinya dijelaskan Christian. Supaya orang tidak merasa terjebak, orang tidak merasa stres. Diedukasi, Pak. Ini investasi tidak pasti, Pak. Uang Anda bisa hilang. Uang Anda bisa hilang sekejap. Oh, tahu saya. Ya sudah, kalau tahu. Semua senang hati. Oke nih ya. Ini money game ya. Awal-awal kita dapat duit. Nanti kita perlu tahu kapan kita keluar. Ya terserah, kalau ingin hidup serakah pun terserah. Hidup ingin nyusahkan orang lain pun terserah. Saya tidak dalam kapasitas menasehati ke sana. Ya, tidak pasti nih dikasih tahu lebih awal. Bahwa uang bisa hilang nih gitu. Ya, lebih dikasih tahu. Misalnya kalau dianjurkan nggak dijelaskan karena yang mengajak ada motif pribadi, Mang. Nah, kalau ada motif pribadi, tentu kita perlu hati-hati. Ya, nggak dijelaskan. Hernowo, saya nggak tertarik ikut Pak karena sudah tahu pola uangnya cuma muter-muter aja dengan member. Oke. Debbie Santoso, jarang jelasin ya. Sudah, kalau nggak dijelasin ya berarti ada niat saya. Mungkin saya sebagai leader ada niat untuk dapatkan uangnya. Ya, saya akan bertanggung jawab kepada sang pencipta, sang semesta
untuk kebohongan-kebohongan ini. Membuat saya hidup tidak berintegritas tuh ngeri. Saya nggak mau di situ. Li Xiaoqin di Macau tinggal di hotel kasino. Oke. Feng Shui oke. Nah, memang kasino untuk judi. Jelas. Selalu setuju hindari money game. Cerah, kebanyakan orang ingin cepat kaya secara balik lagi, dia karena tidak pernah ikut pelatihan cerah bahwa uang adalah compound theory, money is just an idea. Paling penting untuk terus punya ide. Dengan ide-ide yang ada kita tidak akan pernah kesulitan keuangan. Perlu pengetahuannya cerah. Supaya hal-hal itu bisa dihilangkan. Karena kalau tidak kita akan terbuai oleh ketidaktahuan kita. Mas Widodo, nah pelajari sampai benar-benar mengerti baru putuskan investasi atau tidak. Christian, setuju. Integritas paling utama. Itu ajaran guru saya, jadi saya selalu pegang. Erlina happy. Dia selalu happy nih Erlina nih. Senyum terus wajahnya. Saya senang punya partner bisnis seperti ini. Hidup untuk memberi value dan manfaat. Ya, kita memiliki prinsip seperti itu. Mungkin orang lain belum sejalan sama kita. Ya, untuk nyari uang cepat, duduk, diam, dapat uang, dapat apa namanya. Oke, setiap orang punya value yang berbeda. Saya tetap memegang value yang diajarkan guru saya. Tetap saya pegang. Jadi saya tidak ingin tidak ingin um, mengganggu value yang saya anut, yang guru saya ajarkan kepada saya. Living in value. Oke, karena terlalu ngebet, nggak ngecek-ngecek dan nanya-nanya coach. Rudi, tetap harus ditanyakan ya. Randy, benar dan biasanya misalkan profitnya tidak resikonya. Ya, padahal profit selalu seimbang dengan risk dan yang bisa menyelamatkan dekada di market, mengurangi risk. Oke, terima kasih. Oke ya. Kalau modal kecil sudah lebih cepat hilangnya. Oke, saya tidak terlalu tahu. Saya memang tidak kepengen tahu untuk combo trading atau apapun. Saya lebih meyakini ajaran guru-guru saya, money is just an idea. Anda boleh ketik tuh, money is just an idea. Kalau Anda punya idea, kamu akan tetap akan punya cara untuk mendapatkan uang atau bisnis. Money is just an idea. Ingat baik-baik. Ya, dan itu ajaran Antonio Robin, ya Randy, Arianto, Jun Kaya, makasih ya. Nelly Matias, money is just an idea. Rita, Mariska, ya, thank you. Elvi, Chandra. Jadi saya pernah nggak kehabisan uang? Ada, tapi tidak pernah kehabisan ide. Saya selalu meng-create ide, to create money. Mandi Suryayana. Money is just an idea. Kalau Anda punya uang, Anda tidak punya ide, itu yang bahaya. Anda punya uang, Anda nggak punya ide. Anda punya ide, nggak punya uang, itu oke. Anda punya uang dan punya ide, itu keren banget. Ya, Gusti Nirwan, Adi Buniono, makasih. Money just an idea. Kalau gitu berlatih untuk create idea. Nah, itu yang paling penting. Kuasain ilmunya, pelajari. Money is just an idea. Oke, nah teman-teman yang kembali postingan saya tadi mana ya? Udah naik ke atas ya. Ada yang berpikir begini, robot trading adalah ide kaya dengan cepat. Kalau kamu idenya gini-gini, seseorang menjadi kaya, tapi tidak bisa menghandle kekayaannya, itu persoalan baru lagi. Kalau kekayaan itu adalah energi, kekayaan besar itu menjadi energi besar, pertanyaan saya, can you handle it? Sorry, pertanyaan guru saya, can you handle huge energy? Kalau kamu tidak bisa handle, habis lagi tuh uang. Tapi kenapa semua hal yang dilakukan membutuhkan uang? Enggak juga. Ini cara pikir yang salah. Ide ketemu ide di Bali ini. Tidak ada uang yang beredar karena pariwisata. Kenapa mereka masih hidup? Karena uang intinya adalah perputaran. Ekonomi itu adalah perputaran. Akselerasinya perputaran lebih cepat. Perputaran dengan uang yang ada, itu bisa perputarannya lebih cepat.
perputarannya yang paling penting dalam ini ya. Gitu, Randy. Tidak semua hal memerlukan uang. Ya. Nah, jadi oke. Reborn, lahir kembali. Nomor 4 ini baru saya tambahkan dalam ilmu terapi. Karena kalau tidak reborn, dia tidak membentuk self image yang baru, citra diri yang baru, maka akan ada keinginan balas dendam. Sudah kalah ngajak orang lain, kalah juga. Waduh, bahaya. Ya perlu reborn, lahir kembali, melepaskan masa lalu. Saya sangat bersyukur saya pernah mengalami 3 kali bangkrut dalam hidup ini. Karena kebangkrutan inilah membuat saya reborn. Saya membangun Krishnamurti yang baru, new Krishnamurti, new self-image. Nantinya self-image yang baru ini menghasilkan ide-ide yang baru berikutnya. Menghasilkan kreasi-kreasi baru berikutnya. Apakah saya ingin mengejar kekalahan saya yang lewat? Tidak. Saya menjaga winning state saya. My winning state, ya. Oke, jadi caranya nanti tinggal tanya yang ngundang Anda hari ini, yang ngasih link hari ini. Anda bisa minta kopi itu, hijrah sikap seperti apa, ada di buku Kelangenan. Intinya dari A buat titik B, ada 2 titik di lantai. Yes, money is just an idea, Johnny. Dari A ke B. Lalu dari A Anda bisa melihat, oke, ini yang aku inginkan terjadi pada diriku. Lihat di titik B. Jadi di titik A ini Krishna yang lama, titik B Krishna yang baru. Krishna yang baru apa? Lebih waspada. Ya, Krishna yang baru punya sikap. Integrity is the essence of everything. Ketika melepas Tuhan, yes, ya, reborn lagi kembali. Buku saya yang ke ini Jamal ya, buku. Saya menuliskan sebuah buku pada saat pandemi ini. Jadi saya melihat ke B, titik B, saya melihat Krishna yang baru. Krishna yang lebih waspada. Krishna yang lebih alert. Krishna yang lebih cerdas. Krishna yang misalnya konteks malam ini cerdas, yang lebih tenang, lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Krishna yang punya integritas. A bilang A, B bilang B. Tidak sebagai motivator, tidak akan melakukan bisnis karena dibayar, namun berpegang pada prinsip, misalnya itu ya. Oke. Manis just idea. Maksud? Oke ya, makasih Mariam. Wibisono, tradingnya sih benar, ada ilmunya, setuju saya. Setuju. Ngajaknya yang kadang nggak benar, oke. Robot trading, saya nggak begitu ngerti. Saya orang IT, tetapi menurut saya kalau programmingnya sudah jalan, semestinya sih tidak mungkin server saya rusak atau apa, buat saya nggak masuk akal gitu ya. Apalagi kita main dengan servernya misalnya bursa efek, dia tidak mungkin tidak punya backup dan sebagainya, itu enggak lah ya. Randy, saldo kecil segala macam ini oke. Sorry. Dan dia berhasil jadi lumayan setelah memiliki uang dan bersumbangan lebih besar membuat sekolah. Oke. Nah, kalau mau membangun sekolah gratis bagi nggak kurang mampu, apa segala macam, tidak harus uang kita sendiri, Randy. Tidak harus. Saya ngajar anak-anak saya, oke, dia mau ikut bantu misalnya, Narawangsa. Mau ikut membantu satu sekolahan yang hampir roboh di Semarang. Lalu ada panitia membuat event, lari untuk mereka. Anak saya waktu itu masih umur 9 tahun, ya masih kecil. Oke, dia lari 10 kilo. Saya bawa dia ke Semarang lari. Sekolahannya namanya SD Kanisius di Semarang. Dia lari, dia cari dana. Terkumpullah dana 18 juta. Apakah anak saya punya uang? Tidak. Tapi dia ada ide. Dia ada kemampuan untuk lari. Lalu ikut serta menyumbang sekolah itu. Jadi tidak perlu punya uang dulu untuk menolong orang lain. Tapi apakah ada niat untuk menolong orang lain?
Kalau ada niat untuk menolong orang lain, maka bukan uang kuncinya, niatnya. Ya, jadi setelah dia berhasil dinolong, mungkin bukan itu maksudnya. Kalau ingin nolong tidak perlu nunggu berhasil dulu. Tidak ada hubungannya punya uang yang banyak, lalu bisa nolong yang banyak. Banyak sekali contoh di dunia ini, orang ingin punya ide, berbuat untuk orang banyak, uang terkumpul dengan banyak ya. Oke, tujuan Darofelim tuh mengingatkan, trading kalau sudah menjanjikan profit konsisten, mesti waspada. Nah, ini satu pengetahuan nih. Apalagi bisa kasih 1% sehari tanpa loss. Jaminan scam, tinggal nunggu waktu. Yes, Mother Teresa contohnya, Erlina, dia tidak punya uang, tapi dia punya niat untuk membuat kehidupan lebih baik. Ya, Rudy Sansun. Oke, kalau belum dapat uang yang sesuai itu karena ide kita belum baik ya. Belum, bukan. Ide itu pengetahuan aja, pengetahuan. Kita mungkin punya jejaring, kita punya ide-ide terobosan dan sebagainya. Sebuah pengetahuan, Rudy Sansun ya. Oke, nah proses terapi tadi, ingat baik-baik, Anda boleh ulangi tadi, nanti kita bisa bahas. Cleansing proses simple ternyata. Jadi nomor 1, sadari akarnya. Sadari dulu bahwa ada motivator yang katanya ngajak Anda, ada pembicara yang ngajak Anda, dia nyontohin kesuksesannya, ada teman saya bilang dia punya Porsche. Saya tidak bergeming dengan ide-ide itu, ya. Nah, silahkan saya bilang kamu menjadi kaya dengan ide kamu, biarlah saya tetap menjadi penulis buku. Teman saya ini datang nawarin, ya. Saya cuma mau jadi penulis buku. Terus dia bilang, penulis buku untungnya berapa? Saya cuma senyum. Kamu belum lihat apa yang saya lihat. Saya cuma senyum aja. Kamu hanya belum lihat apa yang saya sudah lihat ya. Sadari akarnya. Sadari dulu prosesnya, ketemu akarnya. Lalu yang kedua, menerima penyebabnya, bertanggung jawab. Oke, aku ada salahnya, aku ada kelirunya. Tarik nafas, terima. Tarik nafas, terima. Tarik nafas, terima. Cleansing proses, secara metodologinya, pakai nafas tak, pakai nafas apa teriak apa segala macam, silakan. Lakukan sampai mau nangis apa minta ampun, mohon ampun, terserah ya. Yang keempat yang paling penting, hijrah sikap, reborn, lahir kembali. Ciptakan diri Anda yang lebih cerdas. Ciptakan diri Anda lihat yang lebih waspada. Nanti dari titik Anda berjalan masuk ke titik B. Ya, menggunakan akal sehat. Ya, jadi Krishna lama titik A, Krishna baru titik B. Lalu nanti dari A jalan ke B. Masuk. Hidup menjadi orang yang baru. Dirancang ulang. Tinggalkan yang lewat. Yang sudah selesai. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Karena Anda mungkin hari ini akarnya ada ketamakan. Mungkin terpengaruh teman saya bukan orang yang tamak. Christian, senyumin aja boleh. Boleh. Itu salah satu metode ini. Ada ketamakan, ada tidak ngerti, tidak punya pengetahuan, tergiur, bujuk rayu, ada banyak alasan. Tapi buat saya itu tidak penting. Ya, terima ada salahnya, apapun penyebabnya. Nah, bangun satu gambaran yang baru tentang diri Anda. Bangun. Reborn tadi. Oh, aku mau jadi orang yang waspada. Aku mau menjadi orang yang punya akal. Aku ingin menjadi seorang motivator yang punya integritas. Itu saya bangun, teman-teman. Ya, jadi saya tidak membiarkan diri saya, ini ada tawaran nih, gitu. Oke, maka Erlina. Oke, semoga Frozen tangannya makin lebih baik ya. Galaksi siapa nih? Maaf Pak KM, saya ingin bertanya bagaimana cara terbaik untuk menyuarakan pendirian agar orang paham pendirian kita. Saya akan mengatakan no bila no, saya mengatakan yes bila yes. Bila orang tidak setuju sama saya, silahkan aja. It's your choice. Please respect my choice. Gitu ya. Acceptance menggunakan teknik ikhlas-ikhlas saja bisa.
Oh bisa Ambro, bisa ya. Ya. Oke. Jack Ma mengatakan Rudy Sansu tadi, dia bilang kegagalan itu bukan karena kita belum hoki atau kerja kita salah, tapi karena ide kita belum diterima masyarakat. Bagaimana pendapatnya? Oh, Suryana ya, makasih. Oke, pendapat saya untuk konteks tertentu dia benar. Jadi lihat konteksnya. Oh, ada ide yang belum diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, ya bisa saja. Jadi selalu lihat konteksnya ya. Konteks yang mau disampaikan dalam hal apa. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, semoga dengan 4 proses tadi, 4 tahapan tadi, bisa membantu Anda, membantu teman-teman kita yang mungkin sempat keliru, ya. Lalu ada yang kelima sebetulnya. Ini yang saya sampaikan ke salah satu teman yang datang. Setelah kamu ngaku dosa karena dia beragama Katolik, sakramen pengakuan dosa, saya bilang oke, selesai. Penyucian, cleansing. Setelah cleansing, reborn. Setelah reborn, saya berikan tips yang kelima. Boleh nggak minta memohon kembali kepada Sang Hyang Widi, ya, kepada Tuhan, kepada Allah, diminta dibukakan pintu rezeki yang halal untuk mengembalikan uang yang hilang tadi, uang keluarga, uang kuliah anak, uang pensiunan yang diinvestasikan tadi. Boleh, silakan. Saya mengatakan sebagai penutup, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Umat yang bertobat selalu dibukakan pintu olehnya. Masuklah ke pintu itu, bukalah pintu itu. Mohon ampun, mohon maaf, mohon ampun terutama mengakui ada kesalahan, lalu memohon kembali, dibukakan pintu rezeki itu. Apa yang saya sampaikan sudah saya lakukan. Setelah itu saya memohon rezeki yang memang pantas buat saya. Di ulang tahun ke-57 ini, saya menuliskan postingan saya di Instagram. Saya tidak ingin apa-apa. Saya sudah menerima hadiah mewah dari alam semesta. Ya, tepat pada waktunya. Saya menerima kesehatan prima di umur 57 ini. Semua anggota keluarga berkumpul. Dan energi besar yang saya alami ini, saya putuskan untuk membuat satu karya yang berguna buat orang banyak. Saya tidak ingin menambah karma buruk. Saya memfokuskan energi ini menjadi karya, menjadi karma baik untuk orang banyak. Berguna buat orang banyak. Bermanfaat buat orang banyak. Itu pilihan saya. Apa pilihan Anda? Saya tunggu 1 menit. Ya, oke. Doakanlah orang yang dalam kesulitan dan terus doakan siapa saja yang kita rasa berdoakan. Jose, indah sekali. Terima kasih Jose. Pilihan saya untuk menjadi berguna buat orang lain. Apa pilihan Anda? Silakan ketik. Saya tunggu 1 menit sampai jam 10:20. Ya, terima kasih Tani, Jupiter, Yudi, makasih menjadi berkat buat orang lain. Rudi Sansun, makasih. Meraih sukses dan berbagi untuk orang yang membutuhkan. Terima kasih. Coba lagi. Oke, Sumi Mina, terima kasih. Sandra Ambrosius Bata, Viva Sitepu, Umar, makasih. Pik Yen, Randy, menjadi berkat buat orang lain. Ya, Lankaya, SGA Blessing, Dian, Mami Maimuna, Ade Rupawan, Shirley, makasih. Rita Mariska, Suryana, Sigit Bogor, Dayu Mengwi, Siska, Siti Haliman, makasih. Nina Martiana, Tuti Lampung Ningrum, Elvi, Her Supriyati, Mariam, Dian,
Ahmad Wahyu Hadianto, Tiam Ignatius Rahmat Santoso, Tisaucin, Ita Yunita, Titin Eza, Syafi'i Abidin, Rizka, Made Suryayana. Makasih. Ade Budiono, Wayan Sukaryani, Oka, Ina Martiana, Arianto, Gusti Nirwan, Winoto, Antok Mandani, Yohana Susilawati, Jaya, Nusaimi, Sony Francisca, Muhammad Rahman, Yani Kaya, Tiger Han, Flora, Samuel Adi, Marta Sontani, Puput, terima kasih ya, Lisnawati, Jimbo, Cedric, Abdullah, Siska Sofian, Rina, Widya, Asteria, dan karena waktunya habis, Edi, Batubara, Hasan, terima kasih. Bila hidup ini adalah kesempatan menjadi berguna, bermanfaat buat orang lain, buat apa kita hidup dengan menyusahkan orang lain? Terima kasih teman-teman ya. Setiap minggu kita akan ada sesi seperti ini, ada teknik, ada motivasi dan sebagainya. Ajak teman-teman yang lain, kita buat dunia ini menjadi lebih bermanfaat. Kita terhubung di dalam satu komunitas yang memberikan dampak kepada orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Ya, terima kasih Tony, terima kasih jam sudah menunjukkan di Bali 22.22. Saya harus stop Tony. Kalau enggak nanti terusan nanti. Baik, terima kasih Pak. Ya, kamu di mana Ton? Terima kasih Coach. Terima kasih Master. Terima kasih Pak Krisna. Thank you. Terima kasih Pak Krisna. Thank you. Thank you. Yes, terima kasih Pak Tony. Thank you.